Bareskrim Polri menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan terhadap satu perusahaan obat dalam kasus obat sirup yang mengandung etilen glikol tinggi yang mengakibatkan gagal ginjal akut. Direktur Tindak Pidana Tertentu Brigjen Pol Pipit Rismanto membenarkan hasil gelar perkara dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan menunjukkan adanya unsur pidana yang dilakukan PT Avi Farma karena dugaan penggunaan etilen glikol berlebih. Diduga memproduksi sediaan farmasi jenis obat sirup merek paracetamol obat generik yang mengandung etilen glikol melebihi ambang batas yaitu 236,39 mg yang harusnya 0,1 mg setelah diuji lab oleh BPOM, kata Dirtipidter Brigjen Pol Pipit Rismanto Selasa 1 November. Bareskrim Polri bersama BPOM masih melakukan pemeriksaan terhadap dua perusahaan yang diduga menggunakan etilon berlebih, yakni PT Yarindo Pharmatama dan PT Universal Pharmaceutical Industries. Sementara itu, Kementerian Kesehatan melaporkan 304 kasus gangguan ginjal progresif atipikal yang dilaporkan oleh 27 provinsi di Indonesia hingga Senin 31 Oktober. Juru bicara Kemenkes Muhammad Syahril mengatakan 304 kasus tersebut terdiri dari 99 kasus sembuh, 159 kasus meninggal, dan 46 kasus lainnya yang masih berada di dalam masa perawatan. Sampai 31 Oktober 2022, total kasus kita ada 304 dan yang masih dirawat di seluruh Indonesia sebanyak 46 kasus, meninggal 159 kasus atau 52% dan sembuh 99 kasus, kata juru bicara Kemenkes Muhammad Syahril Selasa 1 November. DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan laporan kasus gangguan ginjal tertinggi di Indonesia. Syahril mengungkapkan bahwa fatality rate atau tingkat kematian dari kasus gangguan gagal ginjal akut progresif atipikal di Indonesia telah mencapai angka 52% hingga Senin 31 Oktober. Menurut Syahril, kasus meninggal yang ditemui di Indonesia mayoritas ditemukan pada anak-anak berusia 1 hingga 5 tahun. Terbanyak itu di kelompok umur 1 hingga 5 tahun sebanyak 106 orang. Kemudian di bawah 1 tahun ada 21 orang, kata juru bicara Kemenkes Muhammad Syahril Selasa 1 November.